Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi teman-teman. Ya, perkenalkan nama saya Ripalo. Di sini saya sebagai pembawa acara dari podcast KWU Himpunan Pendidikan Masyarakat. Di sini saya tidak sendiri teman-teman. Saya ditemani oleh orang-orang hebat, orang-orang keren yang masih muda, sudah berbisnis, sudah membuka usaha yang keren-keren. Boleh dari Akang Teteh memperkenalkan diri dan usahanya, silahkan dari Akang dulu. Oh, oke, dari Spurs dulu. Oke. Tes. Halo, perkenalkan saya Gina Nuralia dari angkatan 2018, himpunan pendidikan masyarakat juga. Usaha saya Uhti Coffee, bisa di Instagram @uhti.coffee, di bidang kopi dan minuman. Terima kasih. Oke, mungkin teman-teman bisa kepoin Instagramnya tadi. Nanti kita terapkan lah, kita share teman-teman ya. Silakan dari Akangnya. Oke, perkenalkan nama saya Yuda Aditya Priyandana. Usaha saya di bidang kuliner makanan, bernama Geprek Merapi Melong. Jangan lupa follow Instagramnya Geprek Merapi MLG. Jangan lupa beli juga. Oke, MLG itu melong ya, bukan malah. Ya. Oke, siap. Keren-keren sekali lah gitu kan. Mungkin teman-teman bisa orang-orang di sini bisa menjadikan contoh buat teman-teman di usia muda, bisa menjadi pengusaha-pengusaha muda yang hebat ya teman-teman. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol santai aja ya teman-teman. Kenapa Kang Tete di sini lebih memilih untuk terjun ke dalam dunia usaha gitu kan, ketimbang banyak pada usia Kang Tete itu yang main sedang bucin-bucin atau dikenalin seperti itulah, lebih memilih, kenapa sih lebih memilih usaha gitu kan? Boleh dari Akang dulu. Oke, mengapa saya terjun gitu dari usaha saya gitu, dari udah mulai merintis, karena dari sejak kecil saya suka berdagang, Pak. Berdagang itu karena udah kayak passion gitu buat diri saya gitu. Dari SD, serius kan? Dari SD udah mulai berdagang kan? Dagang kaleci mah, dagang kartu, dagang Tamiya gitu ya. SMP lanjut ke SMP udah mulai dagang makanan juga dari kuliner. Dari kuliner langsung lanjut ke fashion dari SMA. Udah lulus SMA ada pemikiran, wah peluang usaha nih banyak nih. Mau bisnis apa kira-kira yang cocok buat masa depan nanti gitu kan. Ya. Contoh, wah ini ada geprek nih gitu. Kan di daerah saya itu ada 4 ya kompetitor kan. Ada di sini ada geprek janda, geprek Emon, banyak sekali kan. Dari kompetitor itu saya berpikir gitu, wah saya juga bisa gini, harus seperti mereka gitu. Bahkan harus bisa lebih dari mereka ya. Harus lebih dari mereka. Oke. Teteh sendiri kenapa lebih memilih gitu kan, apalagi Teteh seorang perempuan yang notabene-nya, mohon maaf gitu kan, perempuan pada saat zaman ini mah lebih enak rebahan atau ke mall kayak gitu, bahkan tiktokan lah gitu kan. Kenapa Teteh lebih memilih terjun ke dunia usaha gitu kan? Selain suka, kalau sekarang suka ya, tapi kalau di latar belakangi ya faktor ekonomi pasti. Jadi dulu aku sama orang tua aku selalu diterapin gini, kalau kamu mau uang ya kamu harus nyari sendiri gitu, gimana pun caranya. Jadi dari SMP tuh kalau lihat orang gitu ya, SMP tuh uang sekolahnya atau uang jajannya tuh besar gitu, kok aku beda sama orang, kadang suka mikir gitu. Tapi ternyata kata orang tua kalau mau lebih ya udah ikutin, setidaknya bantu orang tua. Oke, ibu gaji gitu, ayah gaji, pasti gitu kan. Nah kesini pas mulai aduh nggak cukup nih buat main, apalagi pergaulan zaman sekarang gitu kan. Waktu SMA tuh gimana ya caranya, mulailah di usaha sepatu, jadi reseller gitu, jualan gitu.
sepatu mulai menurun nih karena banyak produk-produk lokal yang hype lah ya gitu yang kualitasnya lebih dari yang aku jual. Oh ya udahlah, soalnya susah nih, banyak persaingan di fashion. Aku coba pas kuliah kayak jualan gorengan, jualan keripik gitu-gitu. Tapi kesini ada lagi booming Thai tea zaman itu. Aku coba nih dan akhirnya ketemu sama partner aku ini yang ngebimbing juga, dikenalin kemana-kemana. Dan konsepan awal dari aku membangun usaha ini bukan buat diri aku sendiri, karena prihatin ya, maksudnya di lingkungan aku banyak yang nganggur gitu-gitu. Ya udahlah, bikin usaha gaji sedikit yang penting bisa buat uang jajan masing-masing dari kita yang kerja gitu. Ya, sekaligus mungkin dan juga membuka lowongan pekerjaan ya gitu untuk pemuda-pemuda yang ada di rumah atau di sekitar rumah tingginya gitu kan ya. Ya, jadi ya setidaknya lah nggak bisa gaji besar untuk kayak kebutuhan mereka. Yang penting uang rokok mah ada, uang jajan mah ada gitu. Ya, gitu. Jadi saya lihat dari mereka berdua sih emang di latar belakangnya pertama mungkin dari karena hobi atau menemukan passionnya di bidang usaha. Kalau Tina itu lebih ke faktor ekonomi keluarga. Ya mungkin teman-teman di rumah pun punya latar belakang yang berbeda dari ketimbang mereka berdua. Tapi itu bukan menjadi salah satu faktor utama untuk menghambat teman-teman untuk menjadi seorang pengusaha, gitu kan. Ya contohnya mereka gitu kan pasti banyak kesulitan untuk di bidang usaha, apalagi ayam geprek. Nah itu kan bukan satu gitu kan, di Bandung Raya itu banyak lah gitu kan, tadi sebutnya kompetitor atau pesaing-pesaingnya. Ya mereka pun komitmen atau konsisten dalam produknya supaya berkualitas gitu kan. Nah berbicara tentang produk nih, kenapa Kang Adit itu bisa berpikiran harus ayam geprek Merapi gitu kan? Kenapa nggak ayam penyet, terus ayam goreng, ayam bakar segala macam? Kenapa harus ayam geprek gitu kan? Itu sih, boleh kan? Dari yang pertama saya, kenapa ayam geprek Merapi gitu? Bukan ayam bakar Merapi, bukan ayam penyet Merapi. Karena dari nama geprek itu ada contohnya geprek Gensu. Gensu ya. Ayam geprek Pangeran itu kan udah nasional gitu. Nah, ya. Dari komentar nggak ada gitu, ayam bakar Gensu, ayam penyet Pangeran gitu, nggak ada. Paling namanya dari geprek gitu kan, padahal ya betul. Gitu ya. Jadi lebih ke ya udah sih kalau misalkan kita ikuti tren yang ada di Indonesia itu, apalagi di lingkungan sekitar gitu ya. Terus Teh Tina sendiri gitu kan, sama sih pertanyaannya, kenapa harus mengambil usaha Thai tea gitu kan? Kenapa nggak kayak Popes, Desi Sri yang notabene banyak digemari juga gitu kan? Kenapa harus Thai tea nih gitu kan? Ada mimpi apa gitu atau gimana lah gitu, kenapa harus Thai tea gitu? Kalau ngomongin kenapa, bingung juga sih sebenarnya, karena dari awal kita suka gini, yang kita suka, kita selalu pasti sih yang usaha gitu ya, kita pengen usaha tapi apa yang kita suka gitu. Dan kebetulan aku suka jajan nih, suka jajan minuman, dan peluang yang aku lihat saat itu adalah kok Thai tea bisa sepanjang ini dibandingkan es kepal Milo, cappuccino cincau itu kan, kok Thai tea bisa sebertahan ini, kenapa ya? Dari ini, dari rasa Thai tea ini tuh nggak yang pokoknya semua lidah bisa masuk Ya, gitu. maksudnya. Nah, gimana caranya sih bisa ngasilin Thai tea yang enak dan murah? Itu sih yang selalu dipikirin. Makanya kan ada nih perbandingan, aku juga nggak sekedar bikin ya, aku juga jajan dulu ke beberapa Thai tea yang ada di Padalarang, di Bandung gitu. Oh tiap merek Thai tea itu beda rasanya ya. Gimana nih aku bisa menciptakan rasa yang lebih enak tapi tetap murah, karena dibandingkan harga yang lain, bukan aku gimana, cuman kayaknya Thai tea aku lebih murah dibanding yang lain gitu. Dari porsinya lebih banyak, dari rasanya oke lah, lebih bermasyarakat kayak gitu. Lebih bisa diterima ya. Apalagi kalau kultur Indonesia tuh nyarinya makanan enak sama murah gitu, dan banyak gitu. Mungkin jadi ataupun Kang Ari itu menyadari kultur yang ada gitu kan. Kita punya meskipun ya saya
atau lah kalau misalkan dari untung dan ruginya mereka yang tahu gitu sebagian dari Singapura lah gitu ya, gitu yang penting TG dan Kang Adi itu udah paham kultur orang Indonesia itu enak, banyak, murah, itu sih makanya kadang banyak juga pengusaha-pengusaha yang stuck atau permasalahan di bidang seperti itu gitu kan, di permasalahan seperti itu. Nah, ngomong-ngomong geprek Merapi Melong Uhti Taiti Uhti kan, nah itu adalah dua produk yang mensponsori tim futsal Penmas IKIP Siliwangi gitu kan. Mereka sangat keren lah gitu kan, bisa mensponsori tim futsal gitu kan ya. Dan hal pertama nih, kesulitan pertama dari kalian saat merintis usaha gitu, apa sih yang kalian temukan dalam kesulitan di bidang usahanya? Ya, boleh dulu. Kalau kesulitan, pertama kesulitan waktu ya, karena waktu itu masih offline, bareng sama offline, jadi aku kuliah, tapi aku juga harus belanja produk gitu, gimana caranya aku bisa jualan gitu. Terus gimana caranya aku bisa dapetin pembeli, gimana caranya aku bisa balance si kuliah nggak ditinggalin dan jualan juga tetap gitu. Tapi di sini aku punya partnernya juga support. Ya udah oke, ketika aku kuliah dia handle, atau ketika aku nggak kuliah dia kerja gitu. Makanya kalau sulit ya pasti sulit lah. Namanya usaha pasti ada sulitnya, kita dari nol, benar-benar ngerintis dari nol. Yang awalnya kita nyari nih kalau beli brand orang awalnya pengen gitu, cuman mahal banget gitu. Tapi di sini kok mudah, nggak usah kita bikin, kita nyiptain sendiri. Kalau brand orang kita punya tanggung jawab lebih besar dari itu, takutnya dibanding-bandingkan. Tapi kalau punya brand sendiri, kita ciptain pasar sendiri aja gitu. Jadi lebih ke mencari inovasi sendiri, terus mencari kalau misalnya dari produk kan harus punya beda dengan yang lain gitu kan, keunggulan-keunggulannya. Ini dari Kang Adi sendiri gimana Kang Adi? Permasalahan pertama yang didapat di saat memulai usaha ayam geprek Merapi ini gitu kan? Ya betulnya tadi yang dikatakan Teh Gigi, yaitu dari memikat customer gitu. Ya. Kan kalau dari pertama awal berintis itu pasti customer paling dikit, paling berapa penghasilan pertama merintis, susah senang pahit dari awal merintis juga udah dirasain gitu kan gitu. Tapi kita dari kualitas produk harus beda dari yang lain itu. Apalagi di daerah saya yang tadi saya katakan ada 4 kompetitor ayam geprek di daerah saya di tengah-tengah toko baru, merek baru, tempat dagang baru. Pastinya sangat gimana caranya 3 ayam geprek ini sama saya dilewati atau sama saya disaingi. Oke. Jadi emang sih persaingan antara Taiti ayam geprek itu emang tidak mudah ya. Ya mungkin karena kekonsistennya, kita harus sabar, karena ini adalah sebuah proses mungkin ya, tidak mudah juga. Apalagi yang namanya usaha kan tidak semata-mata punya modal, niat, dan berhasil. Nggak seperti itu, mungkin nggak instan itu teman-teman. Nah, jadi teman Akang dan Teteh itu tadi permasalahan nih pasti emang tidak mudah sih dalam dunia usaha ya. Kalau misalkan pengen gampang ya udah hujan gitu kan, ternak tuyul itu lebih gampang, lebih konsisten gitu kan. Gampang di sini tapi nanti di akhirat masya Allah nanti tadi tuyul musyrik mau diampuni takut Gusti Allah gitu. Oke, kembali lagi ke topik. Nah, ini pas berbicara tentang usaha pasti berbicara juga tentang modal ya. Mungkin bisa di-sharing ke teman-teman yang ada di rumah. Modal pertama Akang Teteh dalam memulai usaha ini berapa sih? Boleh? Boleh jujur ya Pak. Modal pertama, modal awal dari geprek Merapi itu
4 juta rupiah itu ada uang bantuan di rekening nganggur gitu Pak, uang ini gue habis bingung gitu mau diputerin di mana di uang itu, dapat dipakai belanja akan benar gitu, dipakai jajan hedon gitu, ini puterin gitu ya. Dari 4 juta ini gue mikir dibagi-bagi nih, 1 juta buat perlengkapan, 1 juta lagi buat bahan bahas, 1 juta lagi buat yang lain-lain. Alhamdulillah ini dari Geprek Merapi karena tempatnya gitu di teras rumah itu nggak perlu biaya mahal untuk nyewa tempat atau beli tempat. Dari 4 juta ini gimana gitu harus udah jadi usaha yang benar-benar nantinya berkembang ke depannya gitu. Jadi 4 juta tuh udah taruh buat kebutuhan pribadi, kebutuhan buat kuliah juga, dan juga mungkin 4 juta tuh masuk ke dalam ada modal untuk usaha yang seperti itu gitu kan. Jadi ya kalau misalkan 4 juta buat saya pribadi ya udah 1 minggu lah di situ kan belanja gitu. Apalagi kalau misalkan punya cewek kayak juga gitu, udah cuma namanya kita pakai usaha nya. Ya mungkin dari kerja sendiri modal berapa sih awalnya gitu kan bisa mulai usaha? Kalau modal bingung berapa ya? Gak besar karena dan modalnya minjem. Aku beranikan pinjem uang. Benar-benar aku nggak punya uang, sama sekali aku nggak punya uang. Cuman pinjemnya bukan ke bank, bukan ke bank keliling, bank enggak. Enggak ya, jangan ya, karena ya itu hitungannya nanti susah gitu. Aku minjem ke keluarga. Cuman yang pasti ada omongan gini, emang bisa, emang sanggup, bisa ngebalikinnya gini. Ya gimana? Yang penting kasih kepercayaan aja gitu. Modal segitu harus balik sekian bulan misalnya. Soalnya dipakai nih buat si teteh, buat apa gitu misalnya. Aku minjem ke uang. Gimana nih? Harus dipakai buat anaknya gitu kan. Ya dengan PD-nya gitu aku bisa kan? Ya udah tiap hari uang ambil ya gitu uang. Ya. Jadi aku modalnya kurang lebih 6 juta. 6 juta. Itu tidak termasuk semua alat-alat yang sekarang yang mungkin teman-teman tahu ya seperti apa sekarang, itu enggak. 6 juta itu cuman dapat Thai tea, green tea, dan 2 rasa lainnya, cuma 4 rasa. Dari situ aku kembangin lagi sehingga sampai sekarang alhamdulillah mungkin lebih dari 15 rasa. Dan saya tahu sih kemarin ada menu baru juga, kopi, buka kopi juga, kopi. Iya, nah itu perkembangan karena nggak mungkin kan kita ngandelin aja dari situ, dari Thai tea aja. Ada orang juga ada bosannya gitu. Gimana caranya orang pelanggan kita bisa bolak-balik tapi dengan rasa yang berbeda. Gitu sih. Benar. Jadi nggak stuck di zona nyaman, udah Thai tea aja ya udah. Meskipun banyak yang beli tapi yang namanya mood seseorang kan suka beda-beda gitu. Apalagi mood perempuan, kadang-kadang kalau lagi ya gitu lah gitu, harus kita sebagai laki-laki harus cari inovasi minuman yang beda. Mungkin udah ada di Uhti Thai tea-nya, ada inovasi baru gitu kan, ada kopinya, jadi ya udah itu bisa membangkitkan mood si perempuan itu gitu. Ada makanannya juga loh sekarang. Jadi gini yang aku suka tanggapin ya, tiap malam minggu aku jualan nih, ada kan cewek cowok gitu nyamperin atau beli, gini kamu beli apa gitu, dan tiap malam minggu si sama kita teteh itu ada, ternyata kepake kayaknya, ya iyalah gitu, mau di tanggal muda di tanggal tua si A-nya bisa jajanin karena murah gitu kan. Apalagi kalau laki-laki nanya ke perempuan mau makan apa, pasti jawabannya terserah. Itu kan kalau misalkan datang ke tempat yang mohon maaf gitu kan menunya dikit, bingung juga. Kalau misalkan di Uhti Thai kan ada baru gitu kan, ya udah berhubung hasilnya enak, bisa bikin nyaman juga gitu kan, ya digas terus lah gitu. Ini adalah salah satu terobosan TJJ untuk membantu para kaum laki-laki menanggulangi perkataan terserah para perempuan gitu ya. Iya betul. Ya gitu. Itu kalau udah terserah, kalian harus benar-benar berpikir kembali lah gimana caranya menangani masalah itu kan. Nah, dari modal 4 juta, 6 juta gitu kan, yang saya tanyakan ini kalau boleh gitu kan,
dapat keuntungan paling besar berapa dan paling kecil berapa selama usaha sampai saat ini? Boleh? Makan gitu. Dari yang terkecil dulu aja ya kan. Ya, yang terkecil. Dari yang terkecil dulu itu dari awal geritis. Saya tadi sebutin awal geritis itu susah, pahit, seneng, pengen di karate kerasa gini. 1 minggu 2 minggu pertama jangan gaji kumaha, bayar kumaha. Dari bulan pertama penghasilan cuma 300.000, percaya gak kan? 300.000 juta itu. Dari 4 juta cuma penghasilan 300.000 per hari paling 30.000. Sales Berarti 10 hari ya itu. Iya. Lanjut ke bulan kedua naik, alhamdulillah 3 kali lipat 15 juta. 15 juta Dari 13.000 ke 15 juta men. Dari 2 bulan awal ngerintis alhamdulillah antusias dari customer, konsumen, dari Geprek Merapi alhamdulillah sangat besar men. Dari 4 kompetitor itu dapat bisa bersaing. Ya. Lanjut ke 3 bulan berikutnya naik lagi ke angka 25 juta sebulan. Dari 25 juta. Nah, ini nggak saya pikir dulu. Ini agak berarti udah 4 bulan ya. Sales kemarin bulan November itu masuk ke angka 40 juta rupiah nih. 40 juta. Alhamdulillah. Dari 4 juta. Dari 4 juta rupiah ke 40 juta rupiah. Lalu misalkan teman-teman pikir 4 juta ditabung per bulan hanya dalam 4 bulan terus cuma 12 juta. Ini 40 juta. Mata sok golang kan teman-teman kalau udah uang teh gitu kan golang-golang kebaikan lain gitu. Jadi ini bisa mungkin jadi contoh teman-teman kalau punya rezeki yang bisa dipakai sedikitnya usaha, manfaatkan itu pulang-pulang yang ada mungkin ya. Itu paling besar 40 juta dari estimasi waktu Adit usaha? Estimasi dari sebulan. Karena saya kan sales per hari, bulan kemarin terhitung 2 juta per hari. Buat belanja 1,5 juta, nyisa kurang lebih 500.000 kali 30 hari. 500 itu udah bersih per hari, nyimpen 500 kali 30 udah 15 juta. 15 juta itu belum simpanan yang kemarin masih ada gitu. Kan paling belanja per hari berapa lah, sales paling gede 1,5 juta belanja per hari. Iya benar. Sebulan 15 juta di pabrik mana 15 juta sama teman-teman kan ya. Pakai seragam. Mungkin dari TJJ di mana nih penghasilan terkecil sampai penghasilan terbesar gitu kan? Sedih sih kalau ceritain. Sedih banget karena aku pernah ngalamin jualan dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam cuma dapat 5.000. Berarti satu botol. Iya, satu cup. 5.000 rupiah. Sedih karena berdua kan, waktu itu jualannya berdua. Ini gimana nak? Gitu. Kadang makan gimana? Sedangkan kita kan ngeluarin jajan makannya dari uang itu. 5.000 bro. Aku yaudah nggak apa-apa, kita jajanin aja. Aku selalu bilang nggak apa-apa, jajanin aja. Jajanin lah, kita beli batagor dan berdua, 5.000 berdua. Itu sih susahnya ya. Sampai aduh ini tuh gimana, masa pokoknya nggak naik itu nggak banyak, kayak cuma 5.000, besoknya 10.000, balik lagi kok gini, ada apa ya. Cuman aku ingat ada materi dari ownernya Pocari Sweat, dia juga usahanya gitu, dia sampai bankrotnya 1 UM kan, karena ngebagi-bagiin si Pocari Sweatnya itu. Jadi waktu itu Pocari Sweat itu ya ini ada brand gak apa-apa. Apa teh iklan, bukan ambasador. Jadi di Pocari Sweat itu dia kayak punya punya minuman. Karena Pocari Sweat saat itu kan baru banget dan rasanya juga ini bisa masuk nggak ya sama orang-orang di daerah situ. Ternyata ada yang masuk, ada yang enggak, dan banyak yang mengatakan berapa kali diuji coba lagi. Itu perusahaan besar loh gitu. Sampai akhirnya udah kita bagiin aja secara gratis, si ownernya. Nah terus kita digaji dari mana, sampai karyawannya bilang itu nggak apa-apa, dibagiin aja. Karena targetan dari beliau ini pengen tahu nih setiap orang tuh punya lidah yang berbeda kan.
Dan dari setiap orang yang punya lidah berbeda itu, mana nih yang masuk Pocari Sweat itu? Ternyata ada masuk di daerah yang gersang atau yang lagi capek. Oh, oke, brandnya ini ternyata Pocari Sweat itu untuk orang-orang yang lelah, yang bekerja, yang berolahraga gitu.